Halo semuanya, Ultraman Decker episode 24 sudah tayang di channel YouTube Suburaya. Di episode 24 ini, Kanata berhasil menuntaskan misinya untuk menyelamatkan Agams. Agams berhasil terlepas dari pengaruh Sophia, tapi mungkin peran Agams juga akan berakhir di episode kali ini. Mother Sophiasaurus juga mulai menunjukkan kekuatannya di episode kali ini. Di video kali ini, mari kita membahas Ultraman Decker episode 24 Akhir Sebuah Mimpi. Episode diawali dengan Sophia Obelisk yang sedang dijaga oleh Terra Phaser dan Sophia Soldier. Ryumon dan Hanejiro menemani Kanata yang belum sadar. Di sini, Hanejiro sudah tahu bahwa Ryumon mengetahui identitas Kanata sebagai Ultraman. Kanata akhirnya sadar dan meminta Ryumon agar merahasiakan identitasnya sebagai Ultraman. Saat akan berganti baju, Kanata melihat corak Sophia di tubuhnya. Hingga Kanata akhirnya berganti baju di tempat lain. Di ruang kontrol, Godzilla sudah menyadari kedatangan Mother Sophiasaurus. Godzilla mulai menyusun rencana menghancurkan Sophia Obelisk. Nars Cannon akan digunakan untuk menghancurkan Sophia Obelisk Alpha. Namun ada Obelisk Gamma di jalur tembak, hingga Obelisk Gamma harus dihancurkan terlebih dahulu dengan bom Mega Earth. Ichika sempat tidak yakin karena ada Terra Phaser, namun Kanata meyakinkannya. Di luar, Kanata mulai merasakan dampak Sophia di tubuhnya. Rencana akan dilakukan dengan bantuan pasukan TPU yang lain. Kanata, Ryumon, Ichika, dan Sawa mulai membawa timnya menuju titik yang sudah ditentukan untuk meletakkan bom. Para Sophia sempat menghalangi, namun akhirnya bom berhasil dipasang dan siap meledak. Bom akhirnya meledak, Obelisk Gamma akhirnya runtuh. Nars Cannon ditembakkan hingga Obelisk Alpha berhasil dihancurkan. Menyadari hal itu, Terra Phaser menyerang Nars DC dan para pasukan. Akibatnya Sawa tidak sadarkan diri, Kanata berubah menjadi Ultraman Decker. Sophia masih mengendalikan Agams. Karena Sophia di dalam diri Kanata, color timer Ultraman Decker langsung berkedip. Decker berganti form ke Dynamic Type dan mulai melawan Terra Phaser. Decker berhasil dibuat kewalahan oleh Terra Phaser. Sementara itu, Sophia Soldier menyatu kembali menjadi Obelisk Alpha. Saat Decker terpojok, Ryumon dan Ichika mengalihkan perhatian Terra Phaser. Decker menahan Terra Phaser. Kanata mulai menyadarkan Agams. Kanata berusaha mengingatkan Agams dengan mimpinya bersama dengan Leilia dulu. Kanata terus mengingatkan Agams, dan Agams juga mulai ingat kembali. Terjadi adu kosen antara Decker dan Terra Phaser. Saat itulah Agams sadar dan Leilia datang. Agams menangis setelah mulai mengingat Leilia kembali. Remote kosen akhirnya berhasil menjatuhkan Terra Phaser. Decker mendekati Obelisk Alpha dan Terra Phaser akan menyerang dari belakang. Tapi ternyata serangan itu ditujukan pada Obelisk Alpha. Decker juga ikut menyerang dan Obelisk Alpha berhasil dihancurkan lagi. Sophia Barrier akhirnya musnah. Terra Phaser menahan Decker yang akan jatuh. Agams yang sudah sadar sepenuhnya berterima kasih kepada Kanata. Kontak dengan luar angkasa akhirnya bisa dilakukan lagi. Namun ancaman yang sesungguhnya baru saja datang. Ultraman Trigger jatuh dari luar angkasa dalam keadaan lemah. Disusul dengan Mother Sophiasaurus yang turun dari portal. Mother Sophiasaurus mengincar Trigger. Decker yang berusaha melindungi Trigger juga ternyata kewalahan. Perlawanan Decker dan Trigger tidak berarti apa-apa. Terra Phaser juga berusaha melawan, namun Mother Sophiasaurus malah menyerap sesuatu dari Terra Phaser. Mother Sophiasaurus mulai menyerang, Trigger tidak berkutik dan akhirnya tumbang. Ichika dan Ryumon akhirnya tahu identitas Kengo sebagai Ultraman Trigger. Decker juga diserang, namun pada serangan kedua, Terra Phaser datang melindungi Decker. Agams mengorbankan diri untuk melindungi Kanata. Decker akhirnya kembali ke bentuk Kanata dan di Flasher seolah hancur karena Sophia. Ryumon, Kengo, dan Ichika mendatangi Kanata. Seketika, Mother Sophiasaurus memancing Eternity Core seperti kejadian 10 tahun lalu. Ichika sadar bahwa Kanata terinfeksi oleh Sophia. Episode ini pun selesai. Oke, itu tadi adalah plot dari Ultraman Decker episode 24 Akhir Sebuah Mimpi. Sedikit penilaian dari admin, episode ini sangat keren. Yang membuat episode ini keren adalah drama di dalamnya. Mulai saat Kanata menyadarkan Agams, Leilia yang datang, bahkan sampai Agams menangis. Fighting scene-nya juga keren. Terlebih saat Decker dan Terra Phaser berhasil memusnahkan Sophia Barrier. Sound yang digunakan saat adegan tersebut juga membuat nuansa lebih hidup. Sekarang mari kita ke pembahasannya yang lain. Kanata terinfeksi oleh Sophia, namun kejadiannya entah kapan. Pada episode ini, kita diperlihatkan saat Decker menahan serangan dari Mother Sophiasaurus. Corak Sophia di tangan Kanata muncul. Kemungkinan yang paling besarnya adalah Kanata terinfeksi karena kejadian pada episode 23. Saat itu, Kanata dengan Decker Shield Calibur menahan serangan dari 3 Sophia Goseiju sekaligus. Para kaiju yang muncul di episode 23 adalah kaiju yang diciptakan oleh Sophia sendiri.
Tidak seperti Sofia Goseiju sebelumnya yang merupakan gabungan dari Sofia dan Kaiju. Singkatnya, para Sofia menciptakan Kaiju dengan mengambil wujud Sofia Gomora, Sofia Red King, dan Sofia Neomegas. Begitu juga dengan kekuatannya. Tapi ingat, itu tadi hanya teori saja. Agams akhirnya berhasil disadarkan kembali. Pengaruh Sofia di dalam tubuhnya juga sudah hilang. Secara tidak langsung, Kanata dibantu oleh Leilia untuk menyadarkan Agams. Agams sampai menangis saat melihat Leilia di depannya. Wajar, karena kisah masa lalu Agams sangat menyedihkan. Admin curiga kalau Agams tewas saat penyerangan Mother Sophiasaurus. Dan sebenarnya admin sendiri kurang terima. Tapi mau gimana lagi? Sophia Barrier sudah musnah dan mungkin saja akan ada bantuan dari luar angkasa. Di episode ini, kita lebih diperlihatkan kekuatan Mother Sophiasaurus. Serangan fisik yang dilancarkan Ultraman Decker sama sekali tidak berguna. Bahkan Ultraman Trigger juga berhasil ia kalahkan. Dan pastinya hal tersebut sudah bisa ditebak. Mother Sophiasaurus melancarkan serangan melalui dadanya dan ini mirip dengan Rugocyte. Mother Sophiasaurus seolah menyerap sesuatu dari Terraphaser dan kemungkinan itu adalah para Sophia Soldier. Karena ada banyak Sophia Soldier yang merasuki Terraphaser sebelumnya. Setelah itu, Mother Sophiasaurus mengeluarkan serangan Kozen. Yang paling mengerikannya adalah Mother Sophiasaurus bisa memancing kekuatan Eternity Core. Seperti yang kita tahu, Eternity Core hanya bisa diakses dengan bantuan Yuzare, namun Mother Sophiasaurus tidak perlu hal itu. Identitas Kengo sebagai Ultraman sudah diketahui oleh Ichika dan Ryumon. D-Flasher juga nampak menghilang karena Sophia. Hal ini sangat berbeda dengan episode pertama, yang mana D-Flasher menghilang dan menjadi cahaya saja. Yang sekarang, bahkan D-Flasher terlihat hancur. Tapi pastinya tidak mungkin jika D-Flasher tidak dapat digunakan lagi. Mungkin saja, Sophia memang sengaja menginfeksi Kanata dan membuat D-Flasher seolah rusak agar Kanata tidak ikut campur lagi. Karena Kanata adalah Ultraman Decker yang merupakan penghalang terbesar. Oke, mungkin segini dulu pembahasan Ultraman Decker episode 24. Kalau kalian punya teori atau pendapat lain, silahkan share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.